Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti dari 1944. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membahas materi tentang teori dan proses Islamisasi di Nusantara. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan sedikit memaparkan materi yaitu masuknya Islam dan teori Islam di Nusantara. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia dikenal sebagai pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara. Wilayah barat Nusantara dan sekitar Malaka sejak masa kuno merupakan wilayah yang memiliki titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Sementara itu, pala dan cengkeh yang berasal dari Maluku dipasarkan di Jawa dan Sumatera dan kemudian dijual kepada para pedagang asing pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan ke-7 Masehi. Sering disinggahi para pedagang asing seperti Lamuri atau Aceh, Barus dan Palembang di Sumatera, atau Sunda, Kepala dan Gresik di Jawa. Pedagang-pedagang Muslim asal Arab Persiden India juga ada yang sampai ke Kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke-7 Masehi atau abad ke-1 Hijriah. Ketika Islam pertama kali berkembang di Timur Tengah, Malaka jauh sebelum ditaklukkan Portugis merupakan pusat utama lalu lintas perdagangan dan pelayaran. Melalui Malaka, hasil hutan dan rempah-rempah dari seluruh pelosok Nusantara dibawa ke Cina dan India, terutama Gujarat yang melakukan hubungan dagang langsung dengan Malaka pada waktu itu. Dengan demikian, Malaka menjadi mata rantai pelayaran yang penting. Lebih ke barat lagi dari Gujarat, perjalanan laut melintas ke Arab. Proses masuknya agama Islam ke Nusantara tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi lambat laun dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia dapat dibagi menjadi 5, yaitu: pertama, teori Mekah dan Arab. Teori tersebut mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau Arab. Proses ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Hamka mengemukakan pendapatnya pada tahun 1958 saat orasi yang disampaikan pada Dies Natalis Perguruan Tinggi Islam Negeri atau PTIN di Yogyakarta. Ia menolak seluruh anggapan pada sarjana Barat yang mengemukakan bahwa Islam datang ke Indonesia tidak langsung dari Arab. Yang kedua, teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori tersebut kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Sarjana pertama mengemukakan teori ini adalah J. Pinjapel dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Menurutnya, orang-orang Arab bermazhab Syafi'i telah bermukmin di Gujarat dan melebar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Namun yang menyebarkan Islam ke Indonesia menurut Pinjapel bukanlah dari
orang Arab langsung, melainkan pedagang Gujarat yang telah memeluk Islam dan berdagang ke dunia timur termasuk Indonesia. Sedangkan yang ketiga, teori yang dikembangkan Fatimi menyatakan bahwa Islam datang dari Bengali atau Bangladesh. Ia mengutip keterangan Tom Pires yang mengungkapkan bahwa kebanyakan orang terkemuka di Pasai adalah orang Bengali atau keturunan mereka. Islam muncul pertama kali di Semenanjung Malaya dari arah pantai timur, bahkan dari barat Malaka, pada abad ke-11 Masehi melalui Canton, Penrang atau Vietnam, Leran dan Terengganu. Ia beralasan bahwa doktrin Islam di Semenanjung lebih sama dengan Islam di Penrang. Elemen-elemen prasasti di Terengganu juga lebih mirip dengan prasasti yang dikemukakan di Leran. Sedangkan yang ketiga yaitu teori Persia. Teori tersebut mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi atau Kian Iran. Pencetus dari teori tersebut adalah Hossein de Jajaningrat, sejarawan asal Banteng. Dalam memberikan argumentasinya, Hossein lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut yaitu tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syiah atau kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, seperti yang berkembang dalam tradisi Tabut di Pariaman di Sumatera Barat. Sedangkan yang kelima yaitu teori Cina. Teori tersebut berpandangan bahwa Islam datang ke Nusantara dari Cina. Teori tersebut dikemukakan oleh Emmanuel Ganiho de Heredia, seorang asistensis Spanyol. Teori tersebut berpandangan bahwa Islam di bawah dari Cina karena pada abad ke-7 Masehi terdapat perkampungan Cina di Nusantara. Dari berita Cina bisa sebagaimana dijelaskan Badriyat Yastim, bisa diketahui bahwa di masa dinasti Tang abad ke-9 sampai 10, orang-orang Tasik sudah ada di Kanton atau Kanfu dan Sumatera. Tasik adalah sebutan untuk orang-orang Arab dan Persia yang ketika itu jelas sudah menjadi Muslim. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.